Dengan saya, saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis di Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. 10 bulan. Kalau semua itu termasuk termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan untuk apa tadi? Siap. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat bangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas sidang Suginur dan Bambantri, di mana kali ini di saat Suginur ini diperiksa, dia pun ditanya oleh hakim, ya, dan pertanyaan-pertanyaan hakim ini betul-betul membuat ya Suginur kewalahan, ya. Dia sepertinya gelagapan untuk kemudian menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan hakim ini, dan sepertinya Suginur betul-betul kena ya dari pertanyaan hakim ini yang ditujukan kepadanya. Ini seputar soal asap yang sering dia gembar-gemborkan ya ketika dia ya memandu Bambantri untuk kemudian bermubahalah, dan barang siapa yang tidak percaya ya dan menggila-gilakan Bambantri itu bisa kena ya asap. Dan ini yang kemudian digali oleh hakim. Dan hal yang mengejutkan adalah ketika hakim kemudian mencoba mempertanyakan bagaimana sebenarnya yang Anda maksud itu ya asap. Anda membuat pernyataan cek rekeningmu, cek kesehatanmu ya. Siapa di antara kita yang akan mendapat asap dari Allah? Dan hakim ini kemudian menimpali Suginur bahwa Anda pernah dipenjara ya, pernah bermasalah dilaporkan di Palu, di Jakarta juga, dan di Surabaya juga kalau tidak salah. Anda pernah ditahan. Apakah itu termasuk dalam kategori yang Anda maksud? Nah, disinilah Suginur kemudian kena pertanyaan daripada hakim ini. Hakim ini memang cukup cerdas untuk kemudian memberikan pertanyaan yang membuat Gus Nur ini betul-betul gelagapan dalam memberikan jawaban. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu sama-sama di ruang sidang saat Gus Nur dicecar oleh hakim ini. Mari kita simak. Asap yang saudara maksud tadi itu seperti apa sih? Ya kalau dihubungkan dengan podcast tadi, bahwasanya yang menonton ini cek rekening kamu, cek keberkahan rumah tangga kamu akan hancur sehancur-hancurnya, karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, tapi Al-Qur'annya. Nah, azab yang saudara maksud itu seperti apa, coba contohkan. Jadi cek rekening kamu itu artinya dicabut keberkahan rizkinya. Walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tapi tidak berkah, ya kan? Ada saja penyakitan atau apa, habis uangnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Cek rekeningmu, cek kesehatanmu, tensi darahmu. Jadi yang mulia, pada suatu ketika saya ceramah tapi ini tidak usah dimasukkan di hati, saya tidak bermaksud, anggap saja ini kebetulan. Saya ceramah di Riau pada sholat subuh, ceramah, tiba-tiba saya dapat WA pada subuh, saya buka, ternyata dari penyidik di Palu. Saudara Suginur Harja mohon menghadap penyidik hari Senin sebagai tersangka. Saya emosi yang mulia ya, pagi-pagi itu, Dek, ambil kamera, kameramen, ambil kamera. Saya langsung bikin podcast. Hei penyidik, ya, kalian sudah tuduh aku sebagai tersangka, bla 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 bla. Sekarang hitung mundur, cek rekeningmu, cek kesehatanmu. Siapa di antara kita yang hancur? Itu videonya viral yang mulia. Bentar yang mulia. Nah, itu Senin saya dipanggil, saya akan datang. Ternyata Jumatnya kena tsunami, luluh lantah. Wallahualam bishawab. Apa itu kebetulan? Oh, yang saya maksud perkara ini aja. Kan perkara itu saudara podcast kan September ya? Iya. Nah, September. Lah, yang menjamin itu semua kena azab. Mungkin anak istrinya ada yang sakit, itu kan ada kesehatannya juga. Itu bagaimana menurut apa juga itu termasuk azab semua? Kalau konteksnya di dalam mubahalah itu iya yang mulia. Jadi misalkan di ruangan ini ada yang
tidak percaya terhadap mubahalah yang dilakukan Bambang Tri, menentang bahkan menggila-gilakan Bambang Tri, kemudian sakit misalkan meninggal atau bagaimana, dalam konteks itu saya imani. Kalau yang percaya dengan Bambang Tri ternyata juga sakit, Apa itu ada yang mulia? Seandainya ada ya wallah alam, itu kan semua kembali kepada Allah tetap. ya yang waktu contoh saudara sendiri aja lah ya, katanya istrinya sakit waktu itu. Nah itu apa juga termasuk? Itu kan percaya dengan Bambang Tri. Istri saya nggak ikuti podcast. Istri saya kayaknya percaya nggak percaya itu nggak urusan yang mulia. Jadi istri saudara nggak melihat podcast. Enggak. Kemudian juga penonton di sini mungkin juga merasa ini saya juga kena Tidak. azab. Kalau ada yang percaya dan dia sakit, itu berarti tidak ada hubungannya sama mubahalah, berarti itu ujian dari Allah. Oke, ya udah. Jadi gini yang mulia, saya ringkas, kalau ada orang baik tidak pernah melanggar hukum negara, hukum agama, dan dia sakit, maka itu ujian. Tapi kalau ada orang yang sama-sama dijalani, maksiat iya, ibadah iya, kemudian dia kena penyakit atau kena musibah, maka itu teguran. Tapi kalau ada orang yang maksiat saja, kemudian dia kena mara bahaya, maka dia azab. Begitu majelis. Oke, sekarang ini aja untuk ketegasan terakhir pertanyaan saya. Saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis Di Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. 10 bulan. Kalau semua itu termasuk enggak? Termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan? Baik. Untuk apa tadi? Siap. Oh iya. Baik, yang mulia, agak panjang nggak apa-apa yang mulia ya. Silakan. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama, dia kriminal, otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh, tanda tangan tanpa dibaca misalkan, ya ternyata ditanda tangan di tender, apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU di penjara sama Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hashim nggak mau, itu di penjara 4 bulan sampai dicabut kukunya. Beliau orang baik semua gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan seorang baik, tetapi mumpung yang mulia tanya seperti itu. Ya, itulah situasinya ya saat Suginur ini dicecar oleh hakim betul-betul ya membuat pertanyaan-pertanyaan yang cukup cerdas terhadap Suginur. Dia mencoba ya menggali apa makna dengan istilah-istilah yang dia sebut sering dia sebut ya, cek rekeningmu, cek kesehatanmu. Ya. Siapa di antara kita yang bakal mendapat ya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakim ini pun menggali apa sih ya yang dimaksud itu semua ketika ada orang yang misalnya sakit ya. Karena Suginur ini ya selalu menggembar-gemborkan bahwa barang siapa yang tidak percaya Bambang Tri, menggila-gilakan Bambang Tri, maka dia akan bisa kena asap. Siapa di antara mereka yang sakit? Menurutnya Suginur ya itulah efeknya daripada mubahalah, dan tidak sedikit dari Suginur bahkan pengacaranya ini selalu menyampaikan bahwa mubahalah sedang berjalan, efek mubahalah sedang berjalan. Dan hakim ini betul-betul hendak menggali informasi itu. Dan mana yang sebenarnya yang dimaksud itu? Suginur itu kemudian memberikan ulasan bahwa ketika ada orang ya dia baik, tidak pernah melanggar hukum agama, hukum negara, tetapi kemudian dia sakit, ya menurutnya itu adalah ujian ya. Tetapi kalau ada orang katanya yang dia mengerjakan kebaikan tapi juga mengerjakan kemaksiatan, lalu kemudian dia sakit, maka itu teguran dari Allah. Tetapi kalau ada orang yang hidupnya itu penuh dengan maksiat saja, dosa-dosa terus atau maksiat saja, dan kemudian dia sakit, ya maka itu dia kena asap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bahkan ditunjuk dalam ruangan ini yang tidak
percaya terhadap apa yang disampaikan Bambantri, padahal dia sudah disumpah di atas kepalanya ada Al-Quran, bahkan menggila-gilakan Bambantri, lalu tiba-tiba dia sakit. Menurutnya ya itu adalah bahagian dari efek mubahalah itu. Nah, inilah yang oleh hakim kemudian terus menggali lebih dalam, dan hingga sebuah pertanyaan kunci dari hakim ini membuat Gus Nur ini betul-betul ya gelagapan, ya kena dia pertanyaan daripada hakim ini ketika dia mengatakan bahwa Anda itu pernah ditahan, Anda pernah dipenjara ya beberapa kali, ya pernah juga bermasalah di Palu, ya di Jakarta, kemudian di Surabaya, itu karena dilaporkan. Nah, apakah ketika Anda mengalami itu semua, apakah itu bahagian daripada yang Anda maksudkan itu? Nah, maksudnya di sini hakim bahwa apakah itu bahagian daripada azab, bahagian daripada teguran kah, atau bahagian daripada ujian? Nah, Sugi Nur di sini itu kemudian gelagapan memberikan jawaban. Dia pun mencoba membangun rasionalisasi panjang lebar, ya, mengambillah contoh, ya, bagaimana katanya orang baik juga itu di penjara, mengambil Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahkan mengambil sampel Kiai Hasyim Asy'ari yang pernah dipenjara karena tidak mau menunduk terhadap ketika ada perintah Jepang. Nah, ini kan beda levelnya, beda konteksnya, beda levelnya. Mereka itu betul-betul ulama mazhab, ya, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang diakui dalam dunia Islam, yang tidak punya kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Mereka betul-betul ya melakukan kritik kepada pemerintah itu murni, ya. Dia berjuang atas nama dakwah yang sesungguhnya. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari itu karena dia mengetahui filosofi di balik orang menunduk itu karena tunduk pada sebuah kepercayaan, ya, ideologi Jepang. Nah, Sugi Nur ini lain konteksnya, ya. Dia menuding orang, memandu Bambantri yang menuding orang berijazah palsu. Nah, di sini persoalannya. Jadi nampak kita lihat ya bahwa Sugi Nur ini memang keteteran, ya. Dia sudah mulai kewalahan dan mulai kita bisa melihat nampak di mana celah-celah kekeliruan yang dilakukan oleh Sugi Nur ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.